betul. Jadi memang harus kita udah antisipasi 5 tahun ke depan lagi KAI mau seperti apa. Untuk menuju ke 5 tahun itu kita butuh SDM yang seperti apa, kan seperti itu. Jadi itu yang harus kita siapkan dari sekarang sebenarnya kan. Nah, Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 74 tahun Universitas Indonesia. Untuk rencana wawancara ini akan kami tayangkan dan akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus Universitas Indonesia, yaitu Ibu Rusma Handayani. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, terima kasih Pak Bambang. Ya, Bu Rusma itu saat ini adalah Direktur SDM dan Umum dari PT Kereta Api Indonesia, PT KAI. Ya, J. Kami mungkin bisa mulai, Ibu bisa bercerita tentang pengalaman dan kenangan ketika kuliah S1 Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata di Universitas Indonesia, lulus 1993, kemudian S2 di UGM lulus 2005, berkarir menjadi asisten lawyer, pernah di Bank Bumi Daya, pernah kemudian di Bank Mandiri, lama di Bank Mandiri, kemudian menjadi senior eksekutif vice president Bank Syariah Indonesia BSI, dan saat ini dipercaya menjadi Direktur SDM dan Umum di PT KAI. Silakan, Bu. Ya, makasih Pak Bambang. Mulai dari saya kuliah dulu ya, saya masuk Fakultas Hukum UI itu tahun 1989. Kenapa saya ambil perdata? Karena saya pengen yang ilmunya tuh lebih cepat diaplikasikan gitu. Jadi gambaran saya itu kalau perdata bisa masuk di industri manapun. Pasti karena setiap organisasi pasti butuh yang namanya legal ya Pak ya. Jadi waktu itu sudah berpikirnya seperti itu gitu waktu di SMA. Nah, masa kuliah sampai sekarang karena kami juga punya grup uh, satu angkatan nih 89, jadi kami masih guyup Pak Bambang, masih suka rajin ketemuan juga gitu. Jadi saling berkabar juga gitu ya, dan sebagian besar juga dari teman-teman itu sudah menduduki posisi-posisi yang penting di pemerintahan pun ada gitu ya. Jadi eh, rasanya tuh seperti masih kuliah baru baru tahun lalu nih kami lulus gitu ya, padahal perjalanan sudah cukup panjang, bahkan anak-anak kami pun sudah banyak yang menjadi sarjana hukum dari Universitas Indonesia juga gitu. Kebetulan kalau anak saya sendiri ambilnya Fakultas Ekonomi, jadi sama di UI, tapi nggak mau mengikuti jejak ibunya gitu. Jadi kepengen Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian saya melanjutkan S2, kenapa di UGM? Sebenarnya saya kepengennya UI lagi. Tapi waktu itu UI kan kalau masuk atau pendaftaran mahasiswa barunya itu kan lebih lebih lama, bukan, malah lebih lebih cepat ya. Jadi waktu saya mendapatkan scholarship, saya sebenarnya mendapatkan scholarship dari Bank Mandiri Pak waktu itu. Harusnya ke luar negeri, jadi dapatnya ke Australia. Cuma karena saya baru memiliki anak yang
belum genap 2 tahun, dan kalau kita sekolah kan keluarga dibawa belakangan gitu ya, jadi nggak langsung diajak. Kalau mungkin kalau laki-laki gampang karena ada ibu gitu ya Pak ya. Tapi kalau perempuan saya berpikiran akhirnya saya minta pindah yang di lokal saja di dalam negeri. Sebenarnya kepingin memilihnya ikutnya UI, tapi UI sudah tutup pendaftarannya. Jadi terpaksa kalau saya menunggu pembukaan UI lagi, saya harus sekolahnya tuh tahun depannya lagi gitu. Jadi saya pikir ya udah kesempatan itu tidak 2 kali nih Pak gitu, sebelum nanti ada kebijakan berubah. Akhirnya saya ambil di UGM. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, kenapa saya SDM? Karena pada saat saya diberikan scholarship, saya ada di fungsi atau unit SDM. Jadi diminta yang relevan dengan bidang kerjanya. Jadi saya ambil SDM di UGM. Kemudian kembali lagi ke Bank Mandiri. Nah, dari Bank Mandiri itu bertahun-tahun karena studinya juga yang dibiayai di bidang SDM. Jadi saya kembali ke SDM ya, Pak. Nah, di SDM itu lama-lama saya mulai ingin mencari exposure, tambahan tambahan pengetahuan lah, skill, kapabilitas untuk meningkatkan kapabilitas. Kemudian saya mendapat offering ke salah satu perusahaan logistik di bawah grup Trakindo, Tiara Marga Trakindo. Kebetulan itu dekat rumah gitu. Jadi saya pikir kenapa enggak nyoba. Ini industri yang berbeda nih. Jadi dari bank, kemudian saya masuk ke industri yang non bank. Kemudian eh, menariknya itu kalau kita masuk ke industri yang berbeda ya Pak, itu banyak sekali room for improvement untuk menciptakan nilai gitu ya, value. Ada legacy-legacy. Meskipun itu industri yang belum pernah saya miliki pengalaman sebelumnya. Jadi waktu di over itu saya sempat bilang, ini yakin untuk offering saya karena saya itu kan backgroundnya cuma SDM, tapi diberikan pertama industrinya berbeda, kedua dikasih role-nya itu tidak hanya di bidang SDM Pak pada saat itu gitu ya. Jadi ada logistiknya, ada procurement-nya gitu, ada general affair-nya, ada corporate secretary-nya, ada legal-nya gitu. Nah, manajemen yang menawarkan saya itu meyakinkan. Mereka bilang, karena ibu kan punya background legal, setidaknya udah punya background legal, itu pasti akan mampu. SDM-nya dapat dari exposure pengalaman di bank, kemudian terkait fungsi atau perannya di bidang legalnya itu kan background pendidikan ibu di situ gitu. Jadi saya jalani dan alhamdulillah memang ada banyak beberapa lah perubahan yang saya bisa lakukan, tapi belum sampai 2 tahun saya di call balik oleh Bank Mandiri, diminta kembali Pak gitu ya. Akhirnya saya kembali lagi ke Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri setahun saya diberi penugasan ke Bank Syariah Mandiri. Waktu itu juga untuk melakukan pembenahan SDM-nya di Bank Syariah Mandiri. Nah, di Bank Syariah Mandiri 2018, kemudian pemerintah memutuskan untuk melakukan merger Bank Syariah, Pak, dari 3 bank syariah milik Himbara. Nah, saya diminta juga untuk lanjut ke bank hasil merger yang sekarang dikenal dengan Bank Syariah Indonesia. Di Bank Syariah Indonesia hal yang sama saya lakukan. Jadi karena bidang saya SDM, jadi ya saya melakukan perubahan-perubahan, penyesuaian budaya, culture, kebijakan gitu ya di Bank Syariah Indonesia. Di Bank Syariah Indonesia ini masuk tahun ketiga, ternyata saya ditetapkan dan diberikan penugasan lagi oleh Kementerian BUMN untuk menghandle sumber daya manusia di PT KAI gitu. Nah, kebetulan kan PT KAI ini saya baru terima penugasannya nih tanggal 5 Maret ya. Ya Pak, jadi baru ya 3 hari 4 hari yang lalu, jadi masih relatif baru gitu ya. Cuma saya optimis karena yang namanya fungsi SDM
atau permasalahan di SDM, mau di industri manapun, itu biasanya itu sama gitu. Artinya masalah kapabilitas, masalah behavior, masalah budaya gitu ya. Ini industrinya berbeda tapi pasti isunya akan sama lah mengenai itu. Jadi saya optimis ya, dan ya tentu juga meskipun optimis butuh support juga gitu ya dari lingkungan nanti di mana saya bekerja gitu, supaya uh, saya bisa menciptakan hal-hal yang baru gitu di sana, atau memberikan nilai lebih lah ya, nilai tambah, dan apa KAI bisa menjadi lebih lebih baik lagi, minimal dari sisi sumber daya manusianya gitu Pak. Belajar ilmu pengkaji luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Ya, baik. Panjang ya. Ya, Maaf. luar biasa. Jadi belajar hukum akhirnya spesialisasi di bidang SDM, Ya, dari perbankan sekarang di industri perkereta kereta apian. api. Betul, Walaupun J. mungkin kasus-kasus umumnya sama, tapi karakteristiknya Ya, pasti agak ya, beda. Nah, betul. bagaimana Ibu mengantisipasi ini? Ya, betul, betul. Nah, biasanya ini sebelumnya sebenarnya bukan yang pertama saya keluar dari perbankan masuk, karena sebelumnya saya pernah ke industri logistik juga ya, di bawah grupnya Tiara Marga Trakindo. Itu juga hal yang berbeda. Jadi setidaknya saya pernah mengalami adanya masa transisi atau transformasi dari industri yang berbeda gitu ya. Itu sama tuh, karakternya tuh akan beda. Betul, Pak. Jadi karakternya akan beda. Nah, saya tuh mengantisipasinya biasanya setiap kali saya masuk ke dalam organisasi yang baru, sama seperti kayak waktu saya ditempatkan dari Mandiri ke BSM, Bank Syariah Mandiri, atau kemudian ke Bank Syariah Indonesia, biasa saya itu pasti memetakan, saya mendengarkan gitu, saya ibaratnya tuh mendiagnosis dulu gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki? Kalau yang sudah berjalan bagus ya tentu kan saya teruskan. Kalau yang sudah ditetapkan di dalam rencana jangka panjang organisasi atau perusahaannya, itu yang saya jaga. Dan tentu harus banyak dialog juga gitu, supaya barangkali yang menurut saya itu ini akan bagus di organisasi itu belum tentu gitu ya. Jadi paling harus banyak komunikasi dengan stakeholder, kan SDM itu stakeholdernya justru internal ya Pak ya. Nah itu pasti akan bedanya dari karakter, betul bedanya dari karakter tuh Pak. Uh, Kalau saya belum pernah punya pengalaman ada isu atau kasus di bidang SDM yang saya belum punya pengalamannya, saya biasanya akan melakukan mencari referensi melalui studi banding, melihat perusahaan lain atau melihat yang uh, industri yang tipikal punya karakter SDM yang sejenis lah, relevan. Seperti itu, Pak. Iya, PT KAI saat Ya, ini termasuk ya BUMN yang settle menurut saya. Artinya betul. tingkat kepuasan apa customernya cukup tinggi. Nah, pertanyaannya apa eh, nilai lebih atau pengalaman yang Ibu pernah kerjakan cukup lama di Bank Mandiri yang kira-kira masih bisa menjadi nilai tambah Relevan. ketika di Iya, PT KAI? iya. Nah, memang yang menjadi sulit adalah kalau masuk ke dalam organisasi yang sudah cukup mapan dan dia sudah apa ya, dinilai baik oleh stakeholder ya, oleh NASA, oleh pelanggannya lah gitu. Itu sulit tuh Pak untuk mencari improvementnya apalagi gitu ya Pak. Tapi di setiap organisasi yang, dan kebetulan saya beruntung karena pada saat saya sekarang masuk ke KAI sudah melakukan transformasi besar-besaran gitu. Saya rasa semua juga sependapat ya Pak ya. Karena sekarang kereta juga udah mulai penumpang itu merasa nyaman apa uh, menggunakan moda kereta api ini gitu. Nah, ini yang menjadi challenge-nya saya, ini harus ada sesuatu yang menjadi legacy kan. Karena kalau kita masuk ke dalam organisasi, kalau
ya cuma biasa-biasa aja atau meneruskan, yang artinya kan saya tidak lebih baik dari sebelumnya gitu ya Pak ya. Nah kalau di Bank Mandiri itu kan ada banyak beberapa lah kebijakan-kebijakan yang pernah saya buat sebelumnya gitu ya. Jadi ada eh, model development pegawai, kemudian saya dulu pernah juga eh, karena saya dulu terlibat juga dalam proses mergernya Bank Mandiri, proses transformasi Bank Mandiri menjadi bisnis unit, itu menjadi bekal saya sebenarnya untuk bisa masuk ke dalam situasi yang justru kelihatannya sepertinya tidak ada apa-apa gitu, tapi sebenarnya banyak sekali room for improvement-nya gitu. Nah, yang mungkin kalau di Bank Mandiri sekarang juga udah settle, udah stabil dan bahkan menjadi rujukan sebenarnya ya kalau Bank Mandiri untuk dari konven. Sebenarnya kan kalau saya sekarang masuk ke Bank Syariah, betul sama-sama bank, tapi ini beda nih apa satu konven satu syariah. Ini pun punya karakter SDM yang berbeda. Luar ini totally different gitu ya, Pak. Tapi uh, sepanjang tadi ada pendekatan, ada penjelasan, kita mendengarkan gitu ya, kita juga bicara dan komunikasi dengan stakeholder, itu ada sesuatu yang bisa kita create sama-sama. Kalau di Bank Mandiri ada beberapa policy-policy yang dulu saya juga pernah terlibat dalam penyusunannya, kemudian sekarang masih kita yakini bahwa itu adalah best fit buat Bank Syariah Indonesia, itu saya bawa. Nah, ini pun juga nanti yang akan saya lakukan kalau itu best fit. Jadi bukan best practice ya, Pak. Karena mungkin best practice, tapi nggak fit buat organisasinya. Kan nggak bisa dipaksa gitu ya. Jadi ini barangkali yang nanti akan saya bawa. Jadi yang best fitnya itu kita lakukan yang memang uh, makanya kata fit ini sebenarnya yang membuat kita itu nggak jadi memaksakan gitu kan, karakternya kan beda gitu. Jadi seperti itu Pak Bambang. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya, PT KAI ini kalau standar normalnya sebenarnya kan tadi sudah disebut cukup bagus. Tapi yang menjadi tantangan adalah PT KAI ini akan terus berkembang kelihatannya. Betul, Peluangnya sangat besar, betul, sehingga kebutuhan SDM-nya juga akan tumbuh terus. Nah, mungkin tantangannya justru di dalam penyiapan, betul, penyiapan SDM seperti apa betul, yang betul, menyesuaikan betul. teknologi, Ya, betul, luasan coverage-nya dan sebagainya. betul, betul, betul Pak. Betul. Jadi memang harus kita udah antisipasi 5 tahun ke depan lagi KAI mau seperti apa. Untuk menuju ke 5 tahun itu kita butuh SDM yang seperti apa, kan seperti itu. Jadi itu yang harus kita siapkan dari sekarang sebenarnya kan. Nah, mungkin saya ini karena saya masih relatif baru nih Pak, maksudnya masih baru 5 hari ya, dan eh, saya tuh baru bicara-bicara juga, jadi belum belum kebetulan belum ketemu dengan Pak Direktur utamanya juga karena beliau lagi dinas keluar gitu. Jadi tapi saya sudah pelajari uh, ada hal-hal yang pertama yang kritikal tadi adalah yang tadi seperti Pak Bambang sampaikan gitu. Artinya KAI ini kan juga harus berinovasi gitu ya. Inovasi ya, kalau sekarang semua bank juga digital. Nah, mungkin kita juga akan berpikir seperti itu supaya jangan ketinggalan juga. Sekarang contohnya kereta cepat. Nah, itu kereta cepat ini nanti 2 atau 3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun lagi itu mau seperti apa inovasinya. Nah, menyiapkan SDM-SDM-nya ini kemarin saya juga udah cukup mungkin kurang 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 apa belum 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 terlalu dalam lah saya untuk mempelajari, tapi setidaknya saya mengetahui bahwa KAI sudah punya yang namanya learning center gitu ya, learning center. Nah, yang saya pahami teman-teman di KAI itu juga sedang menyiapkan transformasinya untuk berubah menjadi corporate university. Nah,
Kalau di KAI itu SDM-nya, kompetensi yang dibutuhkan itu kan sebenarnya skill-nya itu berbeda ya Pak ya. Saya juga tanyakan misalnya bagaimana kita bisa melahirkan masinis-masinis yang handal gitu ya. Atau itu kan detailnya banyak sekali Pak. Jadi ada yang penyelamatan, ada yang infrastruktur, ada operasionalnya gitu ya. Jadi gimana para SDM ini 5 tahun lagi ke depan itu skillnya yang dibutuhkan seperti apa. Nah ini yang saya saat ini pertama kali di dalam program kerja saya itu harus saya bisa petakan sebenarnya gitu Pak Bambang. Dan kebetulan mereka sudah punya learning center yang memang melatih atau mendidik menjadi masinis misalnya yang sangat skillnya itu memang technically sekali gitu ya. Tapi bukan berarti soft skillnya nggak ada. Soft skill kan tetap harus diberikan ya. Jadi nggak yang pekerjaan seperti misalnya ini kan seperti mencuci gerbong itu tuh tekniknya juga ada ya Pak ya. Jadi bukan cuma sekedar kan mencuci gerbong kereta dengan mencuci kendaraan atau mobil kan beda gitu ya. Ini kan pasti juga butuh pendidikan, butuh pelatihan, pelatihan gitu ya. Nah ini yang saya nanti juga akan petakan karena yang paling penting adalah dalam perusahaan jasa itu kan asetnya itu manusia. Nah, ya, dan dalam perusahaan jasa kalau kita mau berkompetisi, kita sudah harus bisa melihat atau punya visi 5 tahun lagi perusahaan jasa ini harus seperti apa supaya nggak ketinggalan kata. Nah, yang paling penting adalah menyiapkan SDM-nya dari sekarang untuk 5 tahun ke depan. Mereka sudah ready, gitu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi challenge kalau di bidang SDM. Seperti itu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ibu tadi mengatakan studi banding ya. Ya, Kalau dari segi teknologi kan ya, sebenarnya ya ini bisa disebut keberuntungan. Keberuntungannya adalah bahwa model-model teknologi itu sudah ada di negara lain. Jadi betul, betul. jadi sehingga kalau membandingkan, mempelajari itu sebenarnya tidak terlalu sulit dengan Betul, mengikuti apa yang sudah terjadi di tempat lain. Nah, betul. bagaimana Ibu memilih model ini? Ya, benar. Uh, Mungkin kalau studi bandingnya itu ya Pak, kalau terkait dengan SDM-nya itu lebih banyak kan terkait dengan gimana kita membentuk culture, merubah mindset SDM SDM yang kita apa siapkan, yang kita expect itu sudah bisa lebih cepat, lebih lebih siap lah gitu ya. Jadi kita nggak tertinggal. Nah ini sekarang ini kan yang harus dipastikan adalah bahwa kalau kita mau menjadi yang nomor satu, karena kan kereta api ini memang hanya KAI gitu ya. Jadi harus bisa sama baiknya, sama bagusnya, sama secure-nya, sama sama perasaan nyamannya itu dengan kereta api yang di luar negeri itu sudah sudah sangat baik lah gitu ya. Nah kan ini nih Pak. Jadi kalau kita bilang studi banding, mungkin kita studi banding tuh udah nggak bisa di Indonesia tuh sulit gitu, sulit gitu. Jadi harus kalau di industri kereta api mau nggak mau kita lihat kereta api di negara mana sih yang mereka itu sudah cukup maju, skillful dan mereka udah persiapannya kira-kira 5 tahun lagi itu apa tuh ya trennya ke depan itu seperti kayak kalau di bank itu udah digital, digital itu apa cashless segala macam itu kan juga bukan hanya teknologinya Pak yang disiapkan, tapi justru SDM-nya readiness-nya, mindset-nya itu yang perlu kita siapkan. Jadi mungkin ya memang harus melihat juga belajar dari negara yang memang sudah menjalankan itu dengan baik, itu dengan bagus. Kalau kalau sekarang kita lihat, kita mungkin happy karena ngelihatnya KAI memang sudah sangat jauh berubah, bertransformasi. Karena saya juga ngalamin dulu bagaimana naik kereta masih yang kita merasa nggak nyaman, nggak secure gitu ya Pak, dan nggak berbeda lah gitu.
merasa seperti kayak kalau yang naik kereta api itu ya udah kelas 2 gitu ya. Tapi sekarang kan orang lebih banyak juga memilih kereta api dibanding pesawat karena sekarang sudah sama nyamannya gitu. Nah, itulah yang harus dipikirkan nanti mungkin berbeda lagi 5 tahun ke depan. Sekarang udah ada kereta cepat kayak kita punya masih, tapi kita kan yang WUS itu kan kita masih kayak apa nanti itu 5 tahun lagi gitu. Apakah ada model lain lebih cepat lagi dari WUS gitu kan? Itu loh Pak. Jadi memang studi bandingnya juga harus melihat negara yang memang sudah uh, transportasi keretanya tuh udah cukup cukup advance gitu, Pak Bambang. Ada satu hal ya yang bersifat cultural ya mungkin, Ya, yang ya culture. tidak ada di tempat lain, yaitu kebutuhan angkutan pada saat-saat Lebaran itu Ya, yang iya, sangat luar biasa dan iya, kelihatannya sangat kompleks. Nah, iya. ini sejauh mana masalah ini juga diantisipasi dari segi penyiapan SDM-nya? Nah, nah, kalau yang ini nih saya melihat KAI itu udah punya polanya, udah punya ininya karena KAI kan punya pegawai juga lumayan banyak, cukup banyak dan kita mengatur dengan pengaturan jadwal kerja yang shift apa sistem shift gitu ya Pak ya. Nah, yang menjadikan bahwa menjadi kita bisa mengantisipasi itu direksi pun turun tuh di peak-peak di peak-peak apa waktu-waktu yang peak ini direksi ikut memastikan bahkan sekarang nih Pak itu sudah mulai untuk melihat kesiapan kita di Lebaran, kesiapan kita apa keselamatan penumpang, mengakomodasi kebutuhan eh, kan luar biasa pasti akan melonjak gitu ya. Jadi saya sih melihat KAI ini sudah cukup punya persiapan yang lebih baik lah gitu ya karena dari waktu ke waktu kan kalau kita lihat udah mulai tertata memang sama sebenarnya di kalau di karena kalau kereta itu kan Pak lebih banyak masyarakatnya itu masyarakat yang ya mohon maaf gitu ya yang memang naik kereta kebutuhannya itu jadi kan jadi bukan cuma mempersiapkan SDM-nya kita dari sisi pelayanannya tapi dari sisi bagaimana menghadapi behavior para pengguna kereta api ini gitu kan macam-macam nih gitu. Nah ini juga harus diantisipasi sekarang ini direksi kalau yang sepengetahuan saya karena saya masih baru nih Pak jadi belum bisa bicara apa persiapannya tapi saya melihat bahwa direksi itu ternyata setiap ke tahun di peak-peak ini itu kita tidak kalau orang-orang libur kita nggak libur gitu malah kita bisa bisa berhari-hari di gerbong tuh Pak untuk memastikan bahwa kan jalurnya banyak ya jalurnya kan bukan yang satu jalur aja jadi kita berbagi untuk memastikan bahwa fasilitas pelayanan kemudian keselamatan kenyamanan itu tetap terakomodasi di uh, peak di musim-musim yang memang penggunanya itu luar biasa lonjakannya seperti itu Pak. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Ya, baik. Tadi semua yang sudah disampaikan itu, kalau dirumuskan menjadi apa ya rencana kegiatan atau program itu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, ya. Program pertama yang sudah pasti adalah saya akan memetakan nih Pak kebutuhan kapabilitas, kebutuhan bukan hanya dari kapabilitas, bukan dari hanya kualitasnya saja, tapi kuantitasnya dan kapasitinya itu dipastikan bisa mengikuti lah perkembangannya dan visinya kereta api KAI itu sendiri gitu ya. Jadi eh,
apa developmentnya mau seperti apa. Jadi saya akan lebih banyak fokus kepada kesiapan SDM-nya untuk mengantisipasi ini gitu. Karena kan setiap tahun pasti akan ada demand dan tuntutan dari pengguna moda ini yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa secara cepat dan siap untuk memenuhi eh, apa ekspektasi dari pengguna moda kereta api ini, gitu Pak. Ya, baik. Bu Risma, kita sekarang kembali ke UI. Iya, Saat siap Ibu Pak. belajar kuliah, apa yang dikenang dan apa saja yang Ibu rasakan itu merupakan pembekalan yang memang sangat apa ya, sangat membantu lah di Ya, dalam menjalani karir sampai saat ini. ya. Pasti kalau untuk mahasiswa itu kan yang paling sering dikenang itu adalah yang dosen paling galak ya Pak ya. Dosen paling galak. Tapi karena dosen paling galak itulah itu yang menempa kita, membuat kita menjadi tangguh gitu. Jadi kita belajar bersungguh-sungguh. Nah, itu yang membuat kita menjadi sebenarnya lebih solid gitu. Karena setiap kali kita ketemu teman pasti akan bicara, itu dulu kita di tempat sama ibu ini ya, bapak ini itu membuat kita tuh jadi belajar banyak gitu. Itu ya, itu kenang-kenangan kenangan saya selama kuliah di perkuliahan lah ya Pak ya. Nah, yang membawa membawa sampai sekarang karena di Fakultas Hukum itu kan ada praktek-praktek praktek hukum yang membuat kita jadi lebih percaya diri untuk berkomunikasi, terus berpikir kalau di Fakultas Hukum itu pasti kan berpikirnya itu governance-nya seperti apa. Nah, ini yang sangat membantu kami di dunia kerja nih. Makanya kalau di sini selalu dinilai itu yang paling sangat menjaga governance-nya karena saya dididik untuk itu ya. Karena dididik kalau kalau di Fakultas Hukum kan pasti dididiknya seperti itu. Itu Pak. Jadi itu yang sangat menjadi bekal kami dan membantu kami di dunia kerja gitu. Karena eh, pola pendidikan di Fakultas Hukum UI itu ya kita banyak sekali aktivitas, ada apa namanya perkuliahan yang praktek, kita praktek di mana di pengadilan. Jadi kita tahu gitu ya gimana melihat sesuatu kasus, menganalisa, kemudian menyimpulkan, memberikan solusi. Nah, itu membantu kami di dunia kerja gitu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Bu Risma, apa benar ya alumni UI khususnya yang dari Fakultas Hukum itu jarang yang sejak awal bercita-cita untuk bekerja di pemerintah, termasuk di lembaga hukum seperti pengadilan, Ya, jaksa dan sebagainya, tapi ya, lebih memilih untuk bekerja di ya. swasta. Gimana ya kalau di angkatan saya dulu itu masih yang idealis sih Pak gitu ya, masih yang bekerjanya itu pasti kembali lagi untuk negara gitu ya. Jadi sebagian besar dari teman saya juga ada yang kerja di Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian udah jadi apa namanya kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi gitu ya. Banyak yang bekerja juga di pemerintahan. Cuma memang anak-anak sekarang ini berbeda Pak ya, milenial ini berbeda gitu. Mereka kalau dulu kan mungkin kita kepengennya juga jadi lawyer gitu ya. Nah sekarang ini udah nggak kepikiran. Jadi di Fakultas Hukum mau mau bekerja di apa namanya tuh fintech itu mereka tuh udah beda gitu. Jadi udah udah tidak sesuai lagi dengan ininya nih dengan ilmu yang dia dia ambil gitu ya di universitasnya. Makanya kalau karena saya di SDM, saya kan suka merekrut merekrut anak-anak fresh graduate ini. Saya suka tanyakan dulu dulu cita-citanya mau jadi apa setelah lulus karena ambil
ilmu ini gitu ya. Karena anak-anak itu kan ternyata sekarang milenial Gen Z itu lebih banyak yang mereka butuh tantangan yang sekolahnya apa, kerjanya apa gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau di angkatan saya tuh masih yang konsisten, masih yang di apa pemerintahan. Saya bahkan dulu sempat juga melamar ke kejaksaan loh Pak sebenarnya, tapi karena waktu itu belum ada penerimaan pegawai ya saya jadi nggak ke situ. Tapi saya kerja di law firm gitu, jadi masih nyambung gitu. Ya. Nah, sekarang terakhir Bu, kalau melihat perkembangan situasi semacam itu, apa yang harus disesuaikan? Ya, Apakah institusi perguruan tingginya, artinya program-programnya atau mungkin kurikulumnya yang harus disesuaikan, atau anak-anaknya yang perlu dimotivasi yang sekarang sedang iya, belajar itu? Nah, menurut iya. Ibu yang ideal seperti apa? Nah, sebenarnya sekarang programnya Kementerian Pendidikan sudah bagus loh Pak dengan adanya Merdeka Belajar itu ya, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini kan sebenarnya menjebatani antara industri pendidikan dengan antara pendidikan dunia pendidikan dengan industri supaya anak-anak itu bisa siap bekerja. Jadi artinya mereka mau bekerja, mau sekolah atau menimba ilmu di bidang apapun dengan adanya Merdeka Belajar ini, Kampus Merdeka, mereka tuh bisa me, apa membekali kalau nanti sudah selesai itu bekerja nggak melulu melalui sesuai dengan ilmu yang mereka mereka jalankan gitu, tapi mereka bisa menghubungkan bagaimana ilmunya ini berguna ketika mereka masuk dunia kerja gitu. Ini udah jalan nih Pak sebenarnya sama seperti kami juga sudah sejak dari awal adanya program Kampus Merdeka, kita kan ikut berperan serta juga melalui Kementerian Pendidikan ya Pak. Itu banyak juga anak-anak yang tidak hanya bidang ekonomi, biasanya kalau ke bank itu kan, oh itu pasti harus punya background pendidikan Fakultas Ekonomi gitu ya. Itu tidak hanya ekonomi, bahkan teknik, itu IT, mereka juga bisa kan kerja di bank. Jadi mengenalkan juga kan selama ini mereka kalau kepengennya di fintech karena mungkin dengar-dengar aja gitu karena mereka belum pernah merasakan atau mendapatkan kesempatan seperti apa sih kerja di bank. Tapi begitu ada program Merdeka Belajar masuk ke dalam industri, mereka mulai mengenal, mereka tahu oh ternyata uh, ilmu yang saya timba di fakultas itu bisa kita kita terapkan juga nih di industri perbankan, di industri asuransi gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi ini sekarang udah udah ada solusinya sebenarnya sih Pak. Nah, cuma memang ada juga yang masih suka memilih-milih siapa yang membayarnya lebih tinggi. Biasanya kan gitu ya. Nah, ini yang harus ditanamkan kadang-kadang mereka itu lupa kalau ada proses untuk ke arah sana gitu. Universitas Indonesia, Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa, kami mahasiswa pengabdi. Ya, nah, jadi kalau begitu selain apa ya penguasaan bidang yang memang menjadi spesialisasinya itu apa Bu kemampuan-kemampuan atau kecakapan keahlian yang dibutuhkan yang bisa menunjang karir mereka. Ya, soft skill ya Pak, soft skill. Karena soft skill ini kan leadership ini kan sebenarnya eh, butuh proses. Kalau belum pernah punya pengalaman bekerja itu kan sulit gitu. Artinya pengalaman berorganisasi bisa membantu bagaimana leadershipnya dia bisa diasah. Intinya dia udah punya bekal lah, udah punya modal bahwa dia punya leadership. Nah, di dunia kerja itu leadershipnya harus dipertajam lagi. Biasanya kan anak-anak ini yang sulit itu eh, kita juga nggak bisa mengharapkan anak fresh graduate itu udah langsung punya soft skill atau leadership skillnya yang sama seperti yang sudah bekerja bertahun-tahun. Karena kan yang namanya leadership atau soft skill itu pasti ada proses, ada
begitu dia menjalani itu kan akan menambah tingkat soft skillnya atau leadership skillnya gitu. Kalau di dunia pendidikan itu bisa diasah atau ditimba melalui organisasi-organisasi. Biasanya begitu, Pak. Dan mereka yang memiliki organisasi, mereka yang aktif di organisasi itu akan lebih cepat eh, beradaptasi di dunia kerja tuh biasanya karena mereka kan sudah biasa untuk tahu bagaimana menghadapi hal-hal yang beberapa tugas yang harus dikerjakan dalam satu waktu gitu. Nah itu Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih sekali Ibu Rusma Handayani, Direktur SDM dan Umum PT KAI. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Amin. terutama Amin. teman-teman mahasiswa yang masih belajar di Universitas Indonesia. Sekali lagi Amin. terima kasih, sukses terus Terima Bu. kasih. Amin Ya, Pak Bambang. Mohon maaf ya. kalau ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih mudah-mudahan Wassalamualaikum bermanfaat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi